waktu yang lama untuk antara fase gas atau uap. Dan tadi dibilang di halaman berapa itu? Halaman 6 ya. Kontaktor volume liquidnya 65% ya, hampir sini misalnya gitu ya. Jadi loh, konikel ya, bawahnya konikel ya, sorry, konikel juga. Konikel ya. Ini 60. 60 itu runcing ya. Oke, 60 ini ya. 60 derajat. Oke. Nah, untuk kontaktor ya biasanya ada sparger namanya ya. Nah, sparger itu ya ada, sehingga nggak hanya muncul dari pipa begini, tidak hanya satu titik ini enggak. Kalau ini langsung nyembur gini nanti ya. Nah, gini ya. Nyembur begini gasnya. Kalau sparger itu gini. Ya. Misalnya pipa, maka ini perforated. Lubang-lubang banyak. Dan pipanya tidak hanya satu pipa ya. Tapi biasanya pipanya dibentuk begini. Kau pernah lihat kompor yang biasa dibuat untuk jualan di jalan-jalan itu? Nah, gini ya. Ini bolong-bolong ini. Banyak bolong. Sehingga nanti dari bawah ini, kalau dipandang dari atas, pandang dari samping seperti ini. Sehingga nanti akan timbul gas dari selara. Jadi seolah-olah nanti kalau tangkinya itu, ini adalah tangki ini kita cut di sini ya, cut gitu di sini, maka kemudian di seluruh bagian ini dari tangki itu akan muncul gerakan gas yang merata, ya ke atas. Dan seolah-olah kalau dipandang dari samping nanti gini, ini gasnya di sini itu dari samping nih ya. Kalau dari atas muncul begini ya, rata, pokoknya rata asumsinya ya. Ini seolah seperti orang baris begini. Dan itu merata di seluruh tangki, di tangki manapun. Jadi dari bawah ini seolah baris ke atas. Sehingga muncul kata-kata di situ, diketahui density sekian, masuk dari tangki bagian bawah, dengan laju alir, superficial velocity. Superficial velocity itu adalah seolah-olah dia itu seperti orang baris dan teratur. Sehingga gasnya nggak ada yang, padahal semua liquid yang masuk di liquida, dia punya profil kecepatan. Jadi kalau ini pipa ya, kemudian ada profil gas apalagi ya, maka dia pasti punya profil kecepatan begini. Ya kan? Bagian tengah ini misalnya kecepatannya adalah V maksimum. Untuk superficial velocity seolah ini V average di sini, ya. Nah, V average. Kecepatan rata-rata. Dan bahkan lebih halus lagi, superficial velocity seolah-olah itu merata pokoknya. Sebesar dikatakan 5 feet per detik. Liquidanya density-nya 50 pound per feet kubik. Nah, baik. Sekarang mari kita ini ya. Dari atas ini, liquidanya masuk dari sini. Ini juga disemburkan biasanya ya. Bukan dari atas. Ini adalah R-nya adalah 50 pound per feet kubik ya. Terus 20 pound per jam. 20 ini M dot-nya ya, liquid ya, M liquid. Pound per jam. Apalagi ini. Waktu tinggal 20 menit. Ingat loh ya, ini waktu tinggal 20 menit. 20 menit. Sebuah bejana digunakan untuk mengkontakkan liquida dengan gas. Laju alir gasnya adalah 125 feet kubik per jam. Ya.
Tapi ada lagi di bawah itu kata-kata diketahui density gas sekian. Terus ada dua problem ini. Sorry. Masuk di bagian bawah. Diketahui density gas 0,25. Nah, sekarang gasnya sekarang dulu ya. Ini gas masuk. Nah, masuk ya. Ini adalah ya. 75.000 pound per jam. Terus ada di sini V-nya ya. Ini V, superficial velocity-nya 5 feet per second. Baik. Oke. Sebuah pijakan digunakan untuk mengkontakkan likuida dengan gas laju alir dengan waktu tinggal rata 1 jam. Oke, ini nggak usah ditekan dulu. Kan di bawah itu ada statement lagi. Saya takut salah statement ini. Tapi dia diketahui density gas 0,25 feet kubik. Density gas 0,25 ton per feet kubik yang masuk bejana dari bagian bawah dengan laju air 75.000 pound per jam dengan superficial velocity. Oke, itu aja dulu ya. Ada kata-kata density liquid, kayak density liquid setelah kontak apa sebelum kontak, nggak penting ya. Ini mestinya darahnya nggak segitu. Ini sederhana dulu aja dulu mikirnya ya. Jadi yang ada di buku, kalau gas itu harus berjalan dengan 5 feet per second ya per detik, maka dengan memakai kata-kata superficial velocity, maka dia seolah-olah satu luasan bergerak. Ini yang penting ya. Jadi luasan ini seolah bergerak, dipandang dari atas ada suatu luasan, ada suatu luasan A ini ya, bergerak ke atas dengan kecepatan 5 feet per second. Dan luasnya ada dari luas tangki ya. Jadi ada satu kecepatan dari satu luas. Ya. Luasnya itu ya luas ini, luas dari ini, maka itu adalah V per 4 VD kuadrat. Ya. Ini bergerak. Ini A ini bergerak ke atas dengan kecepatan. Nah, dari mana kita memperoleh luasan itu adalah seolah-olah laju sekian itu secara teratur bergerak dengan luasan ini. Ya, sehingga di sana itu menjadi asalnya ini laju dari satu luasan ya. Maka ini harus berasal dari Q ya sama dengan A ya. Q ini satuannya adalah feet kubik jam ya. Maka ini adalah boleh kan ini berasal dari satu luasan seperti yang tertulis di sana ya. Jadi density-nya diketahui kan ya 0,25. Ini adalah A tadi itu kalikan V. Gitu ya. Jadi maka ini satuannya akan sama nanti, yaitu Q ya. Q ini satuannya adalah 75 pound per jam. Nah, ini harus kita jadikan ke feet kubik dulu. Ya, ini dalam bentuk feet kubik dulu supaya bisa menjadi ini. Ya. Jadi A itu adalah feet per
segi. Ini adalah feet per second. Berarti feet kubik per second. Harus jadi ke sana dulu ya. Nah, dengan demikian, maka rate gas jika dibagi dengan luas penampang aliran gas, ya. Jadi dari sini, rate gas dari sini, makanya dari sini kemudian berlakulah bahwa jadi P itu sama dengan G dibagi dengan A. Jika jadi di sana, rate gas dibagi luas penampang aliran gas. Nah, 75.000 pound per jam, ya, dikalikan 1 jam adalah 3.600 detik, dibagi dengan, ya, kemudian poundnya dia dirubah lagi dengan density, ya. Kenapa? Karena asalnya 70/5 itu adalah pound per jam. Sehingga Rho sama dengan M per P gitu ya. Yang menjadi P sama dengan M dibagi Rho ya. Sehingga menjadi seperti angka-angka di sana. 9.000 dibagi Rho-nya dikalikan per 1 jam 3.600 dan seterusnya. Sehingga P sama dengan ya. Jika di situ 5 detik sama dengan dan seterusnya, ya 5 feet per detik sama dengan dan seterusnya, maka dari persamaan itu kita memperoleh D, ya. Jadi dengan demikian maka dari ini akan muncul sekarang hasil, ya, menuju ke sini, ya. Jadi feet kubik sana ya. Jadi nanti V dengan A kali kecepatan atau Q, ya, dalam feet kubik tadi A kali V, maka nanti A didapat. Ketika A didapat sama dengan, ya ini tadi, begitu A sudah didapat, maka A adalah ini. Sehingga dari sini D bisa diperoleh. Itu D. Jadi untuk kontaktor, diameter itu diperoleh dari perhitungan laju gas. Iya, yang dibagi dengan luas penampang, dan itu adalah sama dengan, jadi laju gas dalam feet kubik per second atau per jam dibagi dengan luas penampang, diperoleh kecepatan. Dari kecepatan, diperoleh kecepatan, dari kecepatan itu dikalikan waktu tinggal. Dari mana waktu tinggalnya? Yaitu akan didapatkan volume saja, luasan saja, ya. Volume di bawah itu ya, oke. Jadi ada komen dulu dari sampai di sini. Jadi dari sini nanti, ya, dari sini volumetrik dalam feet kubik, feet kubik per jam nanti adalah sama dengan A kali P kecepatan, ya. Jadi ini adalah feet kubik, ini harus dalam feet per jam karena ini adalah per jam, ya. Maka dari sini akan diperoleh apa? Per jam semua akan keluar nanti, yaitu A, ya, Q per P. Kita mulai feet kubik. Maka dari feet kubik sama dengan V 4D kuadrat. Dari sini kita peroleh D. Udah dapat D. Baru setelah D kita ngitung seperti biasanya. Nah, kemudian di bawah itu ada angka VL sama dengan Q kali. Nah, Q itu harus diambil dari laju alir 20.000 pound per jam. Iya. Dikalikan dengan waktu tinggal. VL itu ya. Sorry. Ya kalau yang Q-nya kan dari 2000 pound per jam itu. Dibagi dengan density ya. Akan diperoleh 400 feet kubik
per jam. Kalikan waktu tinggal, didapatkannya VL. Selanjutnya, perhitungannya sudah sama dengan perhitungan yang sebelumnya. Ya, sama sudah. Ya, problemnya tadi hanya pada saat menghitung D, bahwa D itu harus dari kontak proses. Ya, yang ini tadi D-nya ini harus dari ini ya, dari kontak proses, dari fenomena yang saya jelaskan gini tadi. Oke, ada komen? Oke, silakan. Ya, itu menurut saya itu yang benar itu yang ada di dalam cerita di bawahnya. Ya, itu enggak jelas ceritanya itu. Yang benar itu ada cerita yang diketahui density gas dan seterusnya itu ya. Oke? Itu nanti di gambar yang baik ya. Gambaran-gambaran saya tadi itu kamu ringkas yang baik ya. Baik, saya kira cukup dulu ya. Dan minggu depan, ya Rabu kita langsung masuk ke halaman berikutnya yaitu tentang desain bencana bertekanan dalam. Yang tadi itu adalah fenomena fluid dinamik saja. Banyak Mas Yan ya, yang kamu nanti bisa temui mengenai fluid dinamikanya. Ya, misal saja ya, misal ya. Ini biar nanti kalau ketemu fluid dinamik yang lain, nanti kamu biar tidak kaget ya. Misal yang begini gitu nanti ya. Bila ternyata jadi ya gini ya. Nah, pokoknya di sini konsentrasinya adalah 60% dari aliran A. 60% dari A. Sedangkan ya waktu tinggal misalnya saja 30 menit. Ini namanya mintanya orang ya. Ini 30 menit dari mana? Tahunya dari jurnal ada waktu tinggal 30 menit. Dan keluar produknya harus 60% A. Gitu ya. Dan kapasitas ininya jalan minta ini adalah 20.000 pon per jam. Kemudian 60% ya. Dan yang ini diketahui bahwa B-nya misalnya saja 500 ya, pon per jam. Bandingannya seperti ini. Dah disuruh desain itu tangkinya. Kira supaya bisa mencapai itu, usulkan satu tangki yang memenuhi keperluan. Begitu ya. Ini fenomena ini ya. Ini fenomena. Ada data yang kurang Pak ini ya. Biasanya soal akan mengatakan please state by yourself. Kemudian describe why you need the data. Itu ya. Kalau kamu, menurut saya perlu data ini, kamu jelaskan kenapa kamu perlu data itu. Tuh ya. Oke, cukup ya kali ini. Saya stop. PowerPoint-nya saya matikan. Oke. Baiklah. Ini yang masuk 32. Ada yang tidak masuk berarti? Tadi sudah saya buat presensinya. Bentar ya. Saya ini dulu.
Oh. Oke, sudah saya absen ya. Baik, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Untuk yang absensi hari Rabu. Hari Rabu ya. Kemarin ya. Iya, Pak, yang hari Rabu belum dibuat, Pak. Iya betul. Nanti saya buatkan nanti saya absenkan aja. Iya hari Rabu kemarin saya lupa ya. Oke. Oke, saya kira gitu ya. Pak. Saya akhiri ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi.